Bahagia banget rasanya ya kalau kita di saat lebaran diberi sehat, kemudian bisa kumpul bersama keluarga, bisa menikmati dan mencicipi semua menu masakan. Tapi tetap aja kita harus aware dengan segala tanda-tanda dalam tubuh kita gitu kan. Nah kali ini senang juga kita kehadiran dengan Dr. Zan dan juga Dr. Eta. Kita sedang bersilaturahim menyapa Anda pemirsa sekaligus ingin membahas juga tentang hal-hal yang sering terjadi pada saat pasca lebaran. Oh iya dokter, monggo silakan diminum dulu. Oh iya. Iya, Ya. betul. Jadi memang pemirsa segala sesuatu itu kita tidak boleh berlebihan ya. Benar. Makanya ini kenapa saya nyuguhinnya adalah air putih, air asli, murni ya. Asli murni ya Mbak ya. Lega loh. Tapi rasanya luar biasa. Ya Allah, akhirnya Habis dari belakang, udah Mas. bisa ya. Setelah berapa hari itu? Setelah berapapun nama ya. Gila banget. Ya Ya dok. ampun. Kenapa nih Saya Mas kalau lebaran, lebaran, ya, biasanya pas- suasana lebaran ini agak sulit ke belakang dok. Biar saya kurang lancar. Iya nih. Itu kenapa ya, Dok? Sembelit ya. Tapi kemarin waktu puasa gimana? Lancar nggak? Lancar dong. Lancar. Karena asupannya kan diatur. Iya. Kalau sekarang lost. Sekarang balik lagi seperti Lost jol. Iya Mas Timo. Itu kenapa, Dok? Sih. Banyak nih keluhan-keluhan seperti ini ya terkait pencernaan. Salah satunya memang sembelit ya karena kita ada proses adaptasi yang terjadi lagi. Kalau yang sebelumnya kita teratur nih 30 hari balik lagi ke sini Benar. dengan pola makan yang mungkin agak sedikit berubah ya. Ditambah juga mungkin seratnya Ya, berkurang. ya. Ya, sayurnya tadi ya kita bahas sedikit ya, sayurnya ternyata juga kurang, Betul. buahnya yang berserat juga kurang, mungkin minumnya juga masih kurang, Benar. akhirnya terjadi gangguan di situ, mungkin jadi terjadi yang sembelit yang kita sebut sebagai sembelit, dan mungkin juga ada perubahan di jam tidur, karena kalau jam tidurnya itu berubah, memang kadang akan mengganggu proses pencernaan, pola pencernaan kita, salah satunya sih beberapa diantaranya karena itu. Dok, kalau Dokter Zan, kalau sembelit Iya. itu sebaiknya gimana dok? Biasanya kita evaluasi berapa hari ya Mas ya. Jadi misalnya masih sehari 2 hari mungkin kita bisa perbanyak makan sayur sama buah dulu. Nah kalau misalnya memang sudah nggak bisa berarti kita harus minum obat pencahar sih Mas. Oh, obat pencahar. Iya, bisa lewat minum ataupun lewat bawah gitu. Iya. Nanti harapannya kan itu bisa membantu untuk gejala sembelitnya itu. Terlebih untuk orang-orang yang mungkin punya penyakit seperti sakit jantung itu kan tidak boleh mengejar gitu. Nah, itu harus segera diatasi juga sih Mas Iya. Mbak itu. Jadi ternyata kalau pasca lebaran ini banyak hal ya, ada yang Iya. ke belakang, ada yang ke belakang terus. Iya betul. Iya. Iya, benar. diare ya. Jangan terus ya. Iya Sensitif. betul. Oh. Kayaknya pernah ada yang makan kue-kue kayak gini kan mentega terus ya. Iya. Iya. Perutnya agak nyaman. Orang Jawa bilangnya mangsur ya dok. Enggak tahu deh. Oh iya, Apa sih? ada istilah Tapi mangsur. bukan itu aja, kayak ada angin di dalam gitu. Ah, Jadi oh kayak iya. makannya jadi nggak nyaman gitu. Iya, Itu iya. tuh karena memang juga bagian dari sembelit juga atau gimana? Kadang ada beberapa yang kita sebut kondisi namanya intoleransi laktosa. Karena itu kan laktosa ini sebenarnya salah satu gula ya. Gula yang dia itu banyak di dairy product. Susu, keju, kemudian apa ya biasanya? Susu, keju, Yogurt. nah seperti itu yang itu jadi base makanan-makanan misalnya kue-kue gitu ya, baik itu yang kering maupun yang basah. Biasanya kue-kue basah yang disediakan itu kan juga banyak yang seperti itu. Nah, pada orang-orang yang memang punya intoleransi laktosa, dia tidak bisa mencerna laktosa. Jadi masuk nih, dicerna, laktosanya tidak bisa tercerna dengan baik ya, karena tidak ada enzimnya. Nah, akhirnya menyebabkan gangguan pencernaan tadi, bisa berbentuk diare. Saya salah satu orang yang juga intoleransi laktosa, jadi saya nggak bisa minum susu. Nah, jadi kalau habis minum Produk-produk susu bisa turunan ya? Beberapa, jadi tergantung kadar laktosa di dalamnya. Iya. Cuma kan saya nggak bisa menebak ya, ini kadarnya berapa. Jadi saya lebih ke hati-hati aja. Kadang beberapa saya bisa, misalnya makan kue-kue seperti ini masih bisa. Tapi kalau susu murni itu saya nggak bisa, karena mungkin kadar laktosanya lebih tinggi nih. Biasanya langsung diare, langsung sering buang angin ya seperti itu. Rasanya kayak penuh ya, kayak gasnya banyak gitu. Salah iya, satunya iya. ada yang karena itu juga gitu. Iya dok, ada Iya, betul. tambahan? Jadi itu memang mungkin bentuk iritasi dari saluran cernanya sih Mbak. Jadi mungkin beda sama gejalanya kalau sembelit gitu ya Mbak ya. Kalau sembelit kan mungkin lebih karena dari apa ya? Usus. Apa iya? Jadi mungkin dari bentuk tindanya kan memang keras gitu ya, konsistensinya. Iya, gitu. Dok, keras Itu dia. banget. Makanya dia kan
ada Sekeras susah. hatimu. Kan sekarang udah gak keras ya hatinya Mbak ya. Aku tuh sering banget kalau ketemu Mbak Edna tuh kalau nggak berantem, diskusi berat. Sekarang berdamai kan? Sekarang Iya, berdamai. walaupun udah sering Saya nggak pacaran ya. janji minggu depan sih. Oh gitu ya. Itu normal, itu basic ya nggak. Tapi tertarik juga sih tadi masalah intoleransi Toleransi laktosa. Ini kan kita ngomongin soal dewasa ya. Iya. Tapi sekarang anak-anak nih, Lebaran Iya. itu kan juga kadang-kadang ya udah dibilang nggak boleh manis-manis, tetap aja makan. Kadang anak-anak nggak aware juga ponakan-ponakan kita itu, ya kan Betul. makan Iya, gitu. asal ada di meja makan Iya, gitu ya. gitu. Termasuk makanan yang tadi nggak mau makan nasi tapi maunya makan Cemilan. lontong misalnya sama Oh, opor tapi nggak mau iya. makan daging nggak mau makan sayur. Nah kalau pada anak-anak biasanya apa hal yang sering terjadi penyakit-penyakit yang muncul pasca Lebaran? Kalau pada anak-anak kurang lebih mirip juga ya dengan dewasa ya, karena kan mereka juga mau makan makanan yang sama dengan orang tuanya. Ketika diajak bertamu kan juga makanannya sama ya, kurang lebih ya mirip-mirip ya, Mirip sih, gangguan iya sih. pencernaan Iya. seperti itu. Kadang ada yang diare, nyeri perut, kembung, nah, seperti Iya. itu kalau di anak-anak. Jadi ini perlu orang tua perlu pengawasan juga dengan apa yang dimakan oleh anak-anak. Gitu. Satu-satunya ya orang tua nih yang akan jadi Betul. gatekeepernya, Pengawas ya. iya, Iya. jadi ngawasin gitu. Tadi kan dokter bilang kembung, Ya. begah, sesek itu apa gimana sih? Iya. Arah-arahnya ujung-ujungnya itu kemana? Biasanya kalau kembung, begah itu karena banyak gas di dalam pencernaan. Biasanya itu karena terjadi pengosongan lambung yang terhambat. Maksudnya gimana? Terlambat makan atau gimana? Salah satunya juga bisa karena itu atau karena jenis makanan yang masuk. Balik lagi ke kondisi ketika asam lambungnya terus akhirnya jadi naik. Nah, terjadi pengosongan lambung yang terhambat, terus banyak gas yang bermunculan, akhirnya jadi rasanya kayak penuh, sesak, begah. Mau napas kok kayak Iya, Nah, itu masih kayak gitu. berasa kayak Sesek gitu ya Mbak ya, sesak gitu ya. Nafas gak plong gitu ya. iya. Sama itu loh, apa namanya? Kayak panas dalam itu loh dok. Iya. Kadang-kala karena makanan yang kita konsumsi kan kalau nggak berminyak, Iya. ya toh. oh ya, Nah, kayak benar. gitu toh. Gorengan ya, kalau orang Indonesia wajib Betul. ya. Terus Nah, itu kan tenggorokan. tenggorokan radang, Iya. kadang-kala Betul, kayak iya, gitu ya dok. Itu Itu gimana, karena Dok? gas asam lambungnya bisa. Kemudian dari makanan-makanan yang mungkin banyak pengawetnya, banyak pemanisnya, itu kan dia bisa mengiritasi dari tenggorokan kita. Betul. Jadi anak-anak misalnya suka yang warna-warni kan dia, atau suka permen, suka coklat gitu. Jadi juga anak-anak biasanya mengalami radang tenggorokan juga, atau bisa infeksi saluran pernafasan atas juga. Itu yang harus diwaspadai juga sih Mbak. Itu. Iya. Nyambung dengan dokter Zen juga nih, karena kan kita ketemu dengan banyak orang. Betul. Iya kan? Kita nggak tahu orang tersebut mungkin lagi flu, Betul. lagi batuk, tapi nggak Itu ngaku kalau juga. kalau lagi Iya. lebaran kadang-kala anak-anak tuh suka panas tuh dok. Nah, habis ketemu banyak Dan orang soalnya. Betul. Bapil. Bapil. Iya, ya, bapil tuh pasti akan banyak, anak-anak lebih gampang karena ketularan. Kita nggak tahu mungkin dari orang ini ketemu rumah dari mana, Betul, dari pulau ya. mana dan segala Betul. macam dengan kondisi kesehatan mereka masing-masing. Dan rata-rata mungkin karena mudik itu perjalanan yang jauh, Betul. aktivitasnya juga pasti lebih ya. Kondisi imunnya menurun, lebih mudah untuk terserang penyakit-penyakit. Iya. Dan akhirnya nular-nularin nih saudara-saudaranya yang lain. Apalagi COVID udah selesai dok ya, jadi kan jarang Iya. pakai masker kan. Nah, gitu. Jadi makin rentan itu juga banyak nih terjadi di lebaran. Kalau bisa mah kalau lagi kondisi nggak oke sebenarnya dia pakai masker Iya ya. sih lebih amannya. Oh, Iya. sadar, tapi kan udah lupa. Iya, Ada itu juga dia. loh yang beberapa kali ketemu itu kita silaturahmi ada yang pakai masker Masih juga. tetap pakai masker iya? ya Mbak ya. Masih Iya, maksudnya sadar ya. menyadari kalau Iya, betul. sedang batuk. Jadi dia Iya. bilang sendiri, maaf ya aku pakai masker sekarang lagi agak Iya betul. batuk gitu. Ya, itu yang bagus seperti itu. Dan mungkin juga kesadaran untuk cuci tangan. Oh iya Nah betul. ini Iya. kalau masuk cuci tangan gak kayak dulu waktu COVID ya. Iya, dulu kan Iya, rajin pasti banget selalu ya Mbak bawa ya. hand sanitizer kan. Iya betul. Sekarang mah main comot, mana comot gitu ya. Iya, makanya itu yang harus Salaman sama Kita orang, galakkan habis lagi. itu makan Nah, makanan. Iya betul. Berarti hidup bersih juga tetap harus dijaga ya. betul, harus banget gitu. Justru pelajaran dari COVID kemarin harusnya kita bawa sampai seterusnya. Adaptasi kebiasaan baru ya. Oh, Iya, betul, kebiasaan betul. untuk seterusnya. Karena Oke. dia bagus juga untuk dipakai mencegah penyakit-penyakit yang lain. Dari tangan kita ini kan nggak tahu nih bakteri betul. virus. Iya. Apa, nggak Habis kelihatan salaman dok sama ya? orang, Betul. langsung makan, Betul. Nggak kelihatan nggak sehat juga nih. ya. Iya, gitu. Tadi kita udah ngomongin soal perut, Iya. makanan, minuman, Betul. anak-anak Iya, gitu. Nah, sembelit terus ada lagi anak-anak. nih masalah alergi. Kan ada, Ada ya orang makanan-makanan iya kan tertentu ada ya. disiapin udang gitu, tahu-tahu dia sesak nafas. Iya. Tapi kita nggak pernah tahu kalau ternyata dia alergi udang. Iya. Keluarga ngiranya
itu asam lambungmu naik gitu. Iya. Tapi Terus ternyata dia minum orange juice. itu sebenarnya gimana sih? Bahaya loh. Alergi, gejala-gejala alergi atau mungkin kayak tadi emang ada kejadian juga makan udang tato kayak nggak bisa nafas tiba-tiba gitu. Iya, tiba-tiba sesek gitu ya Mbak ya. Oke. Gimana tuh dokter Zan? Jadi kalau alergi memang sebetulnya harusnya sih orang tua udah tahu ya Mbak ya. Ya, Tapi alergi mungkin apa kalau itu? tapi kalau mungkin anak kecil yang mungkin dia belum mengkonsumsi jenis makanan yang terlalu banyak, jadi kan mungkin nggak tahu alergi apa ya. Jadi biasanya itu ada bentol-bentol sih Mbak. Kalau yang lebih sering ya. Iya, Nah, jadi ada bentol-bentol di kulit itu yang lebih gampang kita lihat. Jadi ketika dia konsumsi makanan tertentu, mungkin timbul bentol di kulitnya, dia ngeluh gatel, garuk-garuk badan gitu ya. Terus pengen digarus, pengen asik tambah Iya, gede ya. gitu. Taunya kan mungkin habis digigit nyamuk misalnya ya, tapi ternyata kan bentolnya kok banyak, mungkin gejala alergi juga bisa. Tapi kalau sesek ya bisa juga sih Mbak. Tapi biasanya sudah parah sih kalau itu memang gitu. Iya. Atau karena saking banyaknya makanan yang masuk jadi timbul sesak itu. Tindakan yang mesti diambil harusnya kalau menemukan seperti itu gimana dokter? Itu harus segera dibawa ke unit gawat darurat sih, karena termasuk gawat daruratan ya, sehingga harus ditangani alerginya secara segera mungkin. Kalau ada gejala sesak ya, tapi kalau misalnya dalam bentuk yang bentol-bentol di kulit, itu mungkin diberikan obat anti alergi aja udah cukup sih Mbak. Tuh. Tapi kalau apa betul orang alergi itu bisa sampai sesak nafas? Iya, bisa. Karena saya juga nggak paham ya. Iya. Saya pikir kalau orang sesak nafas tuh asam lambung. Iya. Bisa. Karena mungkin reaksi alerginya kan bisa ke seluruh tubuh ya Mbak ya, termasuk saluran nafas. Jadi ketika saluran nafas ada reaksi peradangan atau reaksi alergi, dia mungkin akan menyempit, kemudian banyak lendir yang menumpuk di situ sehingga nanti bisa sesak nafas. Iya. Gitu. Gimana masih sesak nafas? Ada Kalau ini kayaknya nggak alergi ya Mbak ya kayaknya ya. tahan dulu. Kayaknya kembung. Kayak aku Kembung menungging ya, aja. kafe, Kayak aku yang ada. menungging aja. Iya, Aku iya. menungging. Baik pemirsa, karena Mbak Erina bilang mau nungging, kita tunggu aja yuk. Kayak gimana sih nunggingnya, tapi sabar. Kita jeda dulu, setelah info kita akan kembali. Tetaplah bersama kami di Dokter Menyapa.